Hadirin jemaah salat subuh yang bahagia, kula panjenengan di taklif sebagai orang muslim yang sudah mukallaf untuk menunaikan ibadah sholat fardu dalam sehari semalam 5 waktu. Kemudian kalau pas hari Jumat, bapak-bapak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian kita juga menjalankan sholat-sholat sunnah. Nah, di dalam sholat-sholat kita, apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah, kesemuanya terdapat rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi. Rukun dalam hal ini adalah suatu kewajiban pokok yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga menjadikan sholat kita menjadi sah. Jadi rukun itu adalah kewajiban pokok yang minimal di dalam sholat kita harus terpenuhi rukun-rukun ini, meskipun seumpama di dalam sholat belum mampu memenuhi kesunahan-kesunahan, sehingga penting untuk dicermati bahwa jangan sampai di dalam sholat kita mengedepankan keutamaan, mengedepankan mendapatkan fadilah, akan tetapi rukun-rukun yang utama itu tidak terpenuhi. Rukun-rukun sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Sebenarnya ada lagi, tetapi tidak dikelompokkan, yaitu rukun qauliyah. Yang jelas, semua rukun-rukun ini jangan sampai kurang sedikit pun. Rukun qauliyah ini niat sholat. Niat sholat itu biasanya sebelum sholat itu kita berniat dulu, mengucapkan niat dulu. Contohnya sholat fardu subuh, sebelum takbiratul ihram kita berniat usolli fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Baru kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena rukun ini bukan rukun qauliyah, bukan rukun yang merupakan ucapan, maka apabila tidak kita ucapkan sekalipun itu tidak masalah. Niat itu adalah rukun qauliyah, rukun atau kewajiban yang berada di dalam hati. Waktunya adalah saat lisan ini mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka niat sholat subuh tadi itu harus kita niatkan di dalam hati kita.
sebelum sholat, misalnya kita mengucapkan niat tadi, usolli fardhu subhi sampai seterusnya, maka saat takbiratul ihram hati kita harus mengulangi ucapan niat tadi itu. Jadi ucapan niat tadi itu kita ulangi di dalam hati bareng-bareng saat lisan ini mengucapkan Allahu Akbar. Seumpama kita tidak mengucapkan niat, misalnya berjalan ke arah shaf, begitu berhenti, berdiri, langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu juga tidak apa-apa. Yang penting saat takbiratul ihram Allahu Akbar itu hati kita berniat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adatan maqmuman lillahi ta'ala. Seumpama tidak begitu, hanya langsung Allahu Akbar, hati kita tidak berniat, maka meskipun kita melaksanakan sholat subuh lengkap sekalipun, sholat kita tidak sah, sebab tidak terpenuhi rukun yang pertama, yaitu niat di dalam hati. Minimal niat sholat subuh seumpama terlalu panjang, kalau diniatkan di dalam hati bareng dengan takbiratul ihram itu terlalu panjang. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adatan maqmuman lillahi ta'ala, sehingga kita kalau bertakbir harus panjang Allahu Akbar misalnya, kemudian panjenengan boten nutupi, maka minimal niatnya begini, usolli fardhu subhi maqmuman, atau usolli fardhu subhi imaman. Tidak pakai rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan, tidak apa-apa. Dan seumpama tidak pakai lillahi ta'ala juga tidak apa-apa. Jadi usolli fardhu subhi maqmuman. Kenapa tidak pakai rak'ataini kok tidak apa-apa? Sebab sholat subuh pasti 2 rakaat, tidak mungkin kurang atau lebih. Mustaqbilal qiblati, sholat kita pasti menghadap ke arah kiblat. Oleh karenanya, kula panjenengan harus berusaha untuk menempatkan arah kiblat kita saat sholat. Kalau masjid kita ini benar-benar menurut ijtihad, menurut perhitungan falakiyah, ini sudah menghadap ke arah kiblat, sehingga kalau kita sholat di masjid ini tidak boleh serong kiri atau serong kanan meskipun sedikit. Jadi kalau masak sajadah itu yang benar. Dan minta tolong kalau ada sajadah yang kurang pas, misalnya di tempat imam, karena dipakai terus kemudian sampai miring, itu tolong untuk dibetulkan. Kemudian di rumah-rumah kita itu juga harus diukur arah kiblatnya. Hari ini semuanya mudah, banyak sekali properti-properti yang bisa digunakan untuk mengukur arah kiblat. Ada banyak akses yang bisa dimanfaatkan.
Di HP kita itu ada hanya. Jadi jangan sampai kita hanya pokoknya ada pulau. Lalu di antara masjid dan musola kita itu masih ada yang arah kiblatnya harus direvisi atau harus diperbaiki. Maka nanti kita jangan kemudian berpikir begini, wong biyen niku wis mongko, wong biyen wis berusaha. Nggih, lek biyen niku alhamdulillah kula panjenengan wis digawekno langgar, wis digawekno masjid, wis diukurno, wis ditamakno, dan usaha wong biyen niku dengan segala keterbatasannya waktu itu pun sangat damai. Adapun tugas kita hari ini, seumpama terdapat kekurangan itu harus kita perbaiki. Lalu adalah seumpama sholat fardu subuh ini dilaksanakan di waktunya, itu namanya adzan. Dan seumpama tidak mengucapkan adzan juga tidak apa-apa. Lillahi ta'ala seumpama tidak diuniakan juga tidak masalah, sebab sholat kita mau kemana lagi kalau bukan untuk Allah. Maka yang tidak boleh tertinggal itu adalah satu, usolli, kedua, fardhu, tiga, subahi. Jadi usolli fardhu subahi, kalau menjadi makmum makmuman, kalau menjadi imam imaman. Usolli fardhu subahi makmuman, usolli fardhu jumu'ati makmuman, usolli fardhu dhuhri makmuman. Seperti itu. Nah, hadirin berbahagia, sholat sunnah juga seperti itu. Kita sholat di Ramadan ini, qiyamul Ramadan, sholat tarawih juga seperti itu. Usolli sunnat tarawih makmuman, atau usolli di qiyamul Ramadan makmuman, itu boleh. Jangan sampai besok coba kecepatan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, niatnya itu maka seperti sholat tapi bukan sholat. Masalah niat boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan artinya yang berbahasa apapun. Bahasa Indonesia boleh, Jawa boleh. Sing penting cocok kali usolli fardhu subahi. Niat ingsun sholat fardhu subuh, niat ingsun sholat fardhu Jumat dadi makmum, niat ingsun sholat fardhu maghrib dadi makmum. Nah, sementara pembahasan kita masih sampai di niat, dan ini pun dibicarakan